Frater, suster, Bapak Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan ke-29 yang juga merupakan Hari Minggu Misi Kedunia ke-90 tahun liturgi C dengan tema Misionaris Pengharapan di antara segala suku bangsa. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kur dari lingkungan Santa Maria, Tata Laksana dari lingkungan Santo Yosef. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Amen.
Intensi misa pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Oktober tahun 2025. Mengucap syukur bersama dengan suami dan anak-anak tercinta atas ulang tahun Maria Francisca. Semoga Maria Francisca selalu sehat, penuh sukacita, dan selalu diberkati dilindungi oleh Allah. Bersama dengan Sudarmono Tamsir, mengucap syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Yang ketiga, permohonan bersama dengan Johan Karim dan Siska Liu. Mohon perlindungan Tuhan Yesus dalam perjalanan keluarga ke Kanada untuk menghadiri pernikahan anak kami, Felix Niko K. dengan Gisela Fani S. pada tanggal 25 Oktober di Vancouver, Kanada. 4. Mendoakan arwah. Bersama anak, menantu, dan cucu, mendoakan arwah Ibu Maria Magdalena Supiati, 7 tahun yang lalu menghadap Allah Bapa. Semoga ia berbahagia bersama dengan para kudus di surga dan kelak menjadi pendoa bagi sanak keluarganya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini kita merayakan Ekaristi untuk hari Minggu Biasa ke-29. Hari Minggu Biasa ke-29 didedikasikan sebagai Hari Minggu Misi Sedunia, secara khusus di tahun Jubileum tahun 2025. Tema Hari Minggu Misi Sedunia ke-99 ini adalah misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa. Kita semua tanpa terkecuali diajak untuk merenungkan bagaimana kita sebagai umat Allah dapat sungguh hadir membawa harapan Kristus bagi dunia. Dan kita mohon semoga kita di tempat kita masing-masing, kita ikut ambil bagian dalam misi Kristus, Sang Misionaris Pengharapan. Dan bersama dengan Bunda Maria, Bunda Pengharapan, kita mohon kepada Allah agar Ia mendampingi pesiaran kita, agar saat Kristus datang kembali, Ia mendapati iman yang hidup di bumi ini. Dan secara khusus, mari kita berdoa bagi Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCY yang berpartisipasi dalam misi domestik maupun internasional. Misi domestik, SCY hadir di Papua, khususnya di Biak, Kokonau, dan Timika. Di Keuskupan Agung Samarinda, SCY hadir di seberang Sungai Mahakam, yaitu tepatnya di Long Apari, sebuah paroki kecil. Sementara misi internasional, SCY Indonesia berusaha hadir di Filipina, di Vietnam, di US, di Kanada, di Argentina, di Taiwan, dan di ICA, yaitu Komunitas Internasional Asia, Hong Kong, dan Makau. Dan sedang penjajakan di Kolombia, dan sedang ada di sana di Kolombia, Norwegia, Kuba, Zambia, dan yang terakhir yang sedang melakukan penjajakan adalah di Kamboja. Kita bawa dalam doa pada kesempatan ini. Saudari dan saudaraku, mari kita menyadari kekurangan dan kedosaan kita di hadapan Allah dan kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memurka Dikau, kami menghormati Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik.
Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius.
Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah, aku tidak menghormati siapapun, namun aku, karena janda ini menyusahkan, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari dan saudaraku, ibu bapak sekalian, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat malam. Sebelum memulai permenungan ini, saya mempunyai sebuah kisah yang sangat menyentuh saya setidaknya. Di sebuah desa kecil seorang nenek bernama Oma Maria. Setiap pagi dan sore ia setia duduk di depan rumah kecilnya menghadap ke bukit. Di tangannya selalu ada rosario yang sudah usang. Setelah selesai berdoa rosario, ia selalu memanjatkan doa ini. Tuhan, kuatkanlah para imam, para biarawan dan biarawati, anak-anak muda kami yang sedang belajar, agar mereka tidak lupa akan Engkau. Sekian tahun kemudian seorang imam dari desa itu pulang dari tanah misi, lalu bersharing dan berkata, di penghujung sharingnya ia mengatakan, ketika saya hampir menyerah di tempat misi, saya selalu merasa dikuatkan. Sekarang saya tahu, pasti karena doa-doa Anda semua. Lalu sambil mengarahkan pandangannya kepada Oma Maria, imam itu berkata, Oma, doa Oma Maria membuat saya kuat. Lalu Oma tersenyum dan membalas, saya tidak bisa pergi jauh, nak, tetapi doa saya bisa sampai kemanapun Tuhan mau. Saudari dan saudaraku, kisah pendek ini mau mengangkat bahwa kita semua itu ikut ambil bagian di dalam misi kita. Misi menjadi perpanjangan tangan Allah, misi menjadi perpanjangan cara pandang Allah dan seterusnya. Tadi dalam bacaan yang kita dengarkan, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita petik. Yang pertama tentang doa, yang kedua tentang sabda Allah, dan yang ketiga tentang kesaksian. Dalam bacaan pertama, mengetengahkan kepada kita bahwa doa menjadi penopang misi, pewartaan dan kesaksian. Kita melihat mendengar bagaimana tadi Musa mengangkat tangannya berdoa sementara bangsa Israel berperang melawan Amalek. Selama tangan Musa terangkat, Israel menang. Ketika ia menurunkan tangan, mereka kalah. Maka Imam Harun dan Hur dan yang lainnya menopang tangan Musa agar tetap terangkat. Inilah gambaran indah tentang komunitas beriman, menegaskan bahwa misi gereja tidak akan berhasil hanya dengan kekuatan manusia. Tadi di awal di pengantar saya menyebutkan bagaimana SCY hadir di berbagai wilayah, bahkan secara internasional. Bukan karena kuat para imam, para buder, tetapi karena doa Anda semua. Doa-doa kita menguatkan siapapun yang mengemban misi Allah. Kita butuh doa-doa yang terus diangkat kepada Tuhan. Bahkan atau secara khusus ketika kita merasa putus asa, kita merasa lelah. Bapak Suci dalam pesan untuk hari Minggu Misi Sedunia yang ke-99, ia mengatakan, janganlah kita lupa bahwa doa adalah giat misioner pertama dan pada saat bersamaan merupakan kekuatan pertama pengharapan. Lalu yang kedua tentang sabda Allah. Sabda Allah menjadi penopang atau menjadi pedoman misi. Sabda Allah menjadi dasar dari cara kita bersaksi. Paulus tadi di dalam bacaan yang kedua menasihati Timotius untuk bertekun dalam ajaran yang benar. Berpeganglah pada apa yang telah engkau pelajari dari kitab suci. Dan di sini Paulus mau menggarisbawahi juga mengingatkan bahwa sabda Allah adalah dasar seluruh karya perutusan kita. Paulus mengingatkan, wartakanlah kebenaran meski tidak populer. Misi bukan soal banyaknya hasil, tetapi tentang kesetiaan.
ketika anggota SCY Indonesia bermisi di Papua dan mereka berjibaku dengan tantangan yang tidak mudah, ada beberapa yang mulai melambaikan bendera putih. Maksudnya mau menyerah. Tetapi imam-imam yang lain mendukungnya di dalam doa, mensupportnya terus. Umat di segala penjuru mendoakan terus. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini SCY tetap bertahan di sana, walaupun situasi tidak begitu mudah. Seorang pewarta Injil yang sejati tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, melainkan tentang Kristus dan tentang bagaimana hidup seperti Kristus, yaitu tekun, sabar, penuh kasih, berani menanggung penderitaan demi sabda Allah. Lalu yang ketiga, tentang kesaksian. Ketekunan iman dalam perutusan itu menjadi roh yang terus mendorong kesaksian kita. Ketekunan iman dalam perutusan. Tadi di dalam bacaan Injil Yesus menegaskan melalui pertanyaan tajam, jika Anak Manusia datang, adakah ia akan mendapati iman di bumi? Misi gereja adalah kesaksian iman yang tak mengenal menyerah, yang tak pernah padam, yang tak pernah hilang, yang tak pernah usang. Situasi dunia atau fenomena hidup di sekitar kita yang kini seringkali menampakkan wajah-wajah kelelahan, wajah-wajah cuek, bahkan menolak Allah, menolak Tuhan. Namun Tuhan terus mencari orang-orang yang tekun berdoa, orang-orang yang setia memanjatkan doa-doanya. Tuhan terus mencari orang-orang yang tetap bertahan dalam situasi sulit atau tidak mudah, karena iman mereka akan menguatkan mereka. Tuhan akan mencari siapapun yang tetap mewartakan kasih Allah tanpa putus asa. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, misi kita adalah tugas bersama. Hari Minggu Misi mengingatkan kita sebagai misionaris-misionaris di zaman ini, kini dan di sini. Mungkin kita tidak perlu pergi ke tanah misi yang harus berjibaku dengan kapal atau longboat yang barangkali membutuhkan tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa mewartakan kasih Allah, kasih Kristus itu di rumah kita sendiri, di komunitas kita sendiri, di tempat kerja kita sendiri, di lingkungan sosial di tempat kita berada. Mari kita menjadi seperti Musa yang berdoa, mengangkat tangan, dan juga seperti Timotius yang selalu berpegang kepada sabda kebenaran, sabda sebagai dasar dari kesaksian hidup kita. Mari kita juga belajar dari si janda yang bertekun dalam doa-doanya, dalam pengharapannya, karena misi gereja, misi kita lahir dari hati yang setia kepada Tuhan. Doa dari lereng bukit kecil yang tadi saya pakai sebagai pengantar renungan adalah menjadi cerminan bagaimana kita terus setia bersama dengan Allah. Dan kita semua yang telah mendapatkan rahmat baptisan, entah di tengah keluarga kita, di tempat kerja atau lingkungan sosial, kita dipanggil menjadi misionaris pengharapan itu. Kita dipanggil untuk seperti janda dalam Injil tadi, tekun, tidak menyerah, berdoa dan tetap setia. Mari saudari dan saudaraku, kita menimba dari sabda Allah. Tekun melahirkan pengharapan, karena pengharapan itu akan terus mendorong kita untuk setia kepada Allah yang kita imani. Dialah sumber hidup kita. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin.
Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri. Kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, marilah kita mengindahkan anjuran Tuhan kita Yesus Kristus, supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita mohon supaya doa kita disampaikannya ke hadapan Bapanya yang ada di surga. Umat dimohon menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga yang diserahi tugas pelayanan dalam gereja, semoga mereka yang diserahi berbagai tugas pelayanan dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat doa dengan mengingat sabda Tuhan Yesus, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mengenal atau baru mencari Allah, semoga semua orang yang mengenal atau baru mencari Allah tidak ragu-ragu berwawancara dengan Dia lewat doa yang keluar dari lubuk hati. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami kekeringan dalam hidup rohani mereka, semoga semua orang yang mengalami kekeringan rohani tetap bertekun dalam iman bahwa Allah senantiasa mendampinginya meskipun mereka tidak melihat dan merasakannya. Semoga malam gelap kehidupan rohani mereka menjadi saat untuk menyadari kebutuhan mutlak akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, semoga kita semua belajar memohon dengan tidak jemu-jemu segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan semoga perayaan Ekaristi ini membuat kita serta dunia kita lebih akrab dengan Allah. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Maria Francisca yang berulang tahun kelahiran, juga bersyukur bersama dengan Sudarmono Tamsir atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga Allah senantiasa menjaga melindungi mereka dan memberikan rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama dengan Johan Karim dan Siska Liu untuk perjalanan mereka menuju Kanada, menghadiri pernikahan anak mereka, Felix, Niko, dan Gisela Fani. Semoga mereka menemukan perjalanan yang menggembirakan, keselamatan yang diberikan oleh Allah, dan akhirnya bertemu dengan sanak keluarga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami. Kami kenangkan dan kami doakan arwah Ibu Maria Madalena Supiati yang Kau panggil mendahului kami dan keluarganya 7 tahun yang lalu. Semoga Engkau memberikan rahmat belas kasih agar agar mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal dengan para kudus di surga dan kelak menjadi pendoa yang setia bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa-doa kami, jadikanlah kami ini umat yang tekun berdoa dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup,
Kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami, khususnya yang kami doakan pada kesempatan ini, Maria Magdalena Supiati, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh, damai Kristus semuanya. kasihani
Saudari dan saudaraku, pandanglah. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi peziaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga Engkau berkenan menambahkan iman kami kepadamu dan cinta kasih kami kepada sesama, serta pengharapan akan hidup baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Yang pertama, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Louis Michael Bong, putra dari Kennedy dan Lucia Liliana, dengan Katarina Karina Gita Wibawa, putri dari Edi Setia Wibawa dan Gusmiati. Keduanya merupakan warga lingkungan Agnes, Paroki Samprades. Rencana perkawinan tanggal 25 Oktober di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Felix Alvin Fantoni, putra dari Paulus Hendra Fantoni dan Laurencia Maria Feliana Lim, warga lingkungan Benediktus, dengan Elizabeth Isabella Tasya, putri dari Yohanes Roni dan Maria Clara Yanti,
dari lingkungan Maria Magdalena, Paroki Trinitas Cengkareng. Rencana perkawinan tanggal 8 November di Gereja Katedral Roh Kudus, Denpasar. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. Yang kedua, kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 25 dan 26 Oktober, hari Minggu misi, diintensikan sebagai kolekte khusus untuk karya misi nasional. Yang ketiga, penerimaan dana misa minggu lalu. Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, ada satu tambahan dari saya. Sejak diberkatinya gereja kita yang tercinta ini, tentu kita mengalami kondisi yang begitu baik dan sangat baik. Kita nyaman duduknya, juga perayaan begitu hikmat, semacam itu. Lalu tahun demi tahun tentu membutuhkan sentuhan perawatan yang ekstra, baik soal perhatian, tapi juga sekaligus dana yang harus kita butuhkan. Dan sampai dengan hari ini gereja kita terawat dengan baik. Maka kita patut bersyukur, berterima kasih atas jerih lelah atau usaha yang luar biasa kepada tim perawatan atau maintenance dari gereja kita, juga gedung plaza dan gedung di sekitar gereja ini yang terus mengadakan perawatan yang intensif semacam itu di bawah komando Bapak Ignatius Hendro Setiawan dan Pak Turmin, yang terus sampai dengan hari ini melakukan perawatan yang sangat maksimal. Selama ini mereka sungguh-sungguh sangat concern memberikan perhatian ini, dan pada kesempatan ini izinkan saya sebagai pastor di tempat ini menggugah Anda semua untuk ikut ambil bagian dalam menjaga, merawat tempat ibadah kita ini juga gedung di sekitar gereja ini. Sehingga nanti tim ini sungguh-sungguh sangat solid dan akhirnya juga menjaga keutuhan gedung fisik ini dengan baik. Dan tak lupa bahwa dengan cara kita merawat gedung fisik ini, tentu kita jangan lupa juga merawat kebersatuan kita satu dengan yang lain. Maka saya mengundang Anda semua untuk berpartisipasi dalam perawatan gedung kita tercinta ini. Itu tambahan dari saya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini dalam Pernekarisi ini. Semua umat yang ikut ambil bagian dalam perayaan ini, terlebih para pelayan liturgi dari mulai prodiakon, tata laksana, lektor, pemazmur, misdinar, juga kur dari Santa Maria, lingkungan Santa Maria, juga tim dekorasi yang selalu kreatif menampilkan wajah-wajah dekorasi yang bagi kita terus mengundang kita untuk memberikan perhatian. Dan terlebih juga tim multimedia yang dengan segala upaya menyampaikan warta ini atau kesaksian kita, perayaan ini kepada mereka yang merayakan secara live streaming. Dan semua pihak saja yang ikut ambil bagian dalam perayaan ini. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan atas hidup kita, atas keluarga, atas pekerjaan dan orang-orang yang kita cintai.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku sekalian, pranekarisi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.